Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak RT 04 Bapak Amin Pujianto beserta staf. Yang kami hormati pula bapak-bapak dan warga Kampung Santri Kompleks Jamilur Rahman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada adik-adik sekalian, para santri Ma'had Syekh Jamilur Rahman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala pula. Alhamdulillah, pada sore hari ini, pada malam hari ini kita berkumpul di masjid ini dalam keadaan dikaruniai nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, rezeki yang cukup, dan yang utama adalah karunia berupa iman dan Islam yang ada di dalam jiwa kita. Dan lebih khusus lagi adalah kita hidup di komplek warga Jamilur Rahman di kampung santri ini, suatu nikmat yang luar biasa yang mungkin langka kita temukan di tempat-tempat yang lain. Jika ada ulama ataupun ustadz, alhamdulillah senantiasa mampir di tempat kita. Sebelumnya ada Syekh Muhammad Syarofi, sebelumnya lagi juga ada Syekh Dr. Anis Thohir dan asatidzah yang lain, Masya Allah. Tadi kami dari Gunung Kidul dipanggang di pondoknya Ustadz Abduh Tuasikal. Beliau Ustadz Badrus Salam Hafizahullah, tamu kita, mengisi nasihat di sana. Yang datang itu pakai truk-truk, pakai kol-kol, datang dari berbagai kecamatan kumpul di sana, jumlahnya sampai ribuan. Dan kita tidak perlu jauh-jauh, ngaji di kampung kita, Masya Allah. Oleh karena itu, siapa yang di kampung kita ini tidak bisa mengambil faedah, tidak bisa mengambil ilmu yang bermanfaat, tidak bisa menjemput hidayah, adalah suatu hal yang sangat rugi sekali. Ibaratnya seperti ayam mati di atas lumbung. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan momentum pada malam hari ini untuk mengambil faedah dan nasihat dari tamu kita pada malam hari ini, yang insya Allah tidak perlu saya kenalkan lagi. Beliau adalah Ustadz Badrus Salam Hafizahullah Ta'ala yang sering kita lihat di Roja TV maupun di Radio Roja, yang alhamdulillah pada malam hari ini sudah ada di tengah-tengah kita, akan memberikan sepatah dua patah nasihat yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Untuk mempersingkat waktu, ya, kami serahkan kepada beliau. Falyatafadhal mashkuran. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, para talabatul ilm yang wajah-wajahnya Masya Allah membuat hati ini bahagia melihatnya. Sebab
dengan adanya para thalabatul ilm, tentu ilmu akan terus terpelihara. Dengan adanya semangat-semangat untuk terus mengkaji dan mendalami ilmu, maka selama itu juga insya Allah cahaya sunnah akan terus terang benderang. Makanya musuh-musuh Islam berusaha untuk mematikan cahaya sunnah dengan mematikan sumber-sumbernya, yaitu ilmu tentunya. Bagaimana kaum muslimin dilemahkan dalam menuntut ilmu dengan berbagai macam media dan hiburan, bahkan juga sesuatu yang kita butuhkan setiap hari seperti handphone, itu sering kali menyebabkan akhirnya kita sibuk dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, sehingga kita disibukkan dari yang lebih bermanfaat. Memang itu tujuan keinginan daripada orang-orang non-Islam tersebut. Adanya BlackBerry, WhatsApp, Facebook dan yang lainnya, memang itu bisa dijadikan sebagai wasilah dalam talabatul ilm, ya, dalam talabul ilm. Tapi sering kali terkadang juga membuat lalai, ya, di grup-grup obrolan-obrolan yang terkadang sering kali hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Atau misalnya men-share ilmu-ilmu yang belum kita tabayun padanya, atau kita men-share berita-berita yang membuat hati kita merasa panas padanya, dan banyak lagi mudarat-mudarat yang kita tidak sadari bahwa kita terkadang dengan wasilah-wasilah itu membantu menyebarkan fitnah. Fa'allahul musta'an wa alaihi tiklan. Makanya para thalabatul ilm hendaknya jangan disibukkan dengan hal-hal seperti itu. Antum-antum yang sibuk menuntut ilmu, sibukkan untuk mengkaji kitab, membaca, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis Nabi SAW. Adapun kemudian sibuk, kadang seseorang penuntut ilmu ya membuka website, mungkin tujuannya untuk menyampaikan ilmu, memang bagus, tapi seringkali hati itu tidak bisa terjaga karena merasa dirinya sudah banyak menyampaikan ilmu, orang pun memanggil dirinya ustadz. Mulai di situ muncul hubudzuhur, cinta popularitas, cinta ketenaran, dan ini juga perkara yang bisa menghalangi kita dari menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di malam hari ini sedikit saya ingin berbicara tentang hal-hal yang bisa mengurangi keberkahan ilmu. Hal-hal yang menyebabkan kita terhalang dari keberkahan ilmu dan manfaat ilmu itu sendiri. Apa saja? Yang pertama, fasadun niyah, rusaknya niat. Rusak niat itu maksudnya diantaranya apa? Kurang ikhlas. Karena ketidakikhlasan itu sangat fatal akibatnya terhadap hasil ilmu itu sendiri. Orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala mengakibatkan keberkahan ilmunya pun hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang pergi ke Madinah hanya sebatas untuk mendapatkan gelar LC, Pak. Pulang-pulang LC saya dapat tapi lecek. Ya. Bukan ilmu yang dia sampaikan, tapi kemudian malah kembali kepada tradisi, malah membela sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Dan itu kita lihat banyak. Mereka yang Masya Allah lulusan Madinah, sekitar tahun 2002 saya pernah ke Banjarmasin dan bertemu dengan lulusan Madinah tahun 80.
Tahun 80 itu Syekh bin Baz, Syekh Albani dan para ulama kibar masih ngajar di Jamiah Islamiyah. Saya tanya ke muridnya, guru kamu ngajar apa? Dia jawab, tasawuf. Subhanallah. Thariqat apa? Naqsyabandiyah. Padahal setahu saya belajar di Madinah tidak pernah diajari tarikat. Bahkan yang kita tahu bahwa tasawuf itu jauh dari apa? Kebenaran. Subhanallah, saya tertegun. Ya, hanya bisa berucap alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari perbuatan, dari hal-hal seperti itu. Cuma yang membuat kita berpikir adalah mengapa bisa hal seperti itu terjadi? Bisa jadi karena fasadun niyah tadi. Rusaknya apa? Rusaknya niat. Seseorang pergi untuk menuntut ilmu, padahal di situ tempatnya para ulama. Tapi kenapa pulang-pulang kemudian yang diajarkan bukan tauhid, bukan sunnah, tapi ternyata yang diajarkan justru sesuatu yang bertabrakan dengan sunnah. Biasanya akibat daripada apa? Ketidakikhlasan dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itulah ya akhi, penting sekali setiap penuntut ilmu untuk terus introspeksi diri. Untuk menuntut ilmu kita betul-betul ikhlas. Iya, betul-betul kita berusaha untuk mengikhlaskan dia. Di antara bentuk fasadun niyah apa? Yaitu hubbudz zuhur wat tasaddur. Cinta popularitas, cinta ketenaran. Seseorang menuntut ilmu hanya karena ingin disebut ustadz. Seseorang menuntut ilmu hanya karena ingin disebut ulama. Iya. Padahal Rasulullah SAW telah mengancam hal itu dalam hadis-hadisnya yang sahih. Di antaranya riwayat Imam Ahmad, "Man talabal ilm mimma yubtagha fihi wajhullah la yatlubu illa li'aradin minad dunya lam yajid urfal jannah." Rawahu Ahmad wa hasanahu Syekh Albani rahimahullah. Siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia tuntut itu karena mengharapkan wajah Allah, tapi ternyata ia tuntut ilmu karena mengharapkan sedikit dari kehidupan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga, kata Rasulullah SAW. Seorang yang cinta popularitas, ketenaran, ketika ia menuntut ilmu, dia ingin tampil di hadapan halayak, ingin terkenal namanya, dia ingin dihormati oleh manusia. Hal seperti ini ya akhi azakumullah akibat daripada rusaknya niat itu, dan itu bisa merusak keberkahan ilmu kita ya akhi. Kita menuntut ilmu bukan karena ingin disebut ustadz, tapi kita menuntut ilmu karena supaya ilmu itu bermanfaat buat diri kita. Orang mau manggil kita ustadz bukan ustadz terserah, itu tidak penting. Yang penting adalah ilmu ini bisa saya amalkan dalam kehidupan kita. Yang penting ilmu ini bisa menyelamatkan kita daripada apa? Panasnya api neraka. Nah ini ya akhi, makanya dari itulah tanya kepada diri kita, kita menuntut ilmu tujuan untuk apa? Kita menuntut ilmu apa yang menjadi target kita dalam kehidupan kita ini? Duniakah atau akhiratkah? Ridho Allah kah atau wajah manusia kah? Allah musta'an. Ya, kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan dan kelurusan niat di dalam apa? Ya, di dalam kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua yang menyebabkan kurang berkahnya ilmu kita, itu tidak mengamalkan ilmu. Ini menyebabkan ilmu kita tidak berkah, akhi. Karena ilmu yang tidak bermanfaat, Rasulullah SAW berlindung darinya. Mungkin semua kita sudah hafal doanya. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Ya.
Wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antara makna ilmu yang tidak bermanfaat, kata Ibnu Rajab apa? Itu ilmu yang kita tidak amalkan dalam kehidupan kita. Kita khawatir, akhi, a'azakumullah, kalau ternyata ilmu itu menjadi bumerang buat kita. Ternyata ilmu itu malah menyeret kita ke dalam api neraka. Rasul kita yang mulia alaihi wasallam bersabda apa? Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu hujjatun laka. Apa itu hujjatun laka? Hujah yang akan membela kamu nanti pada hari kiamat. Aw alaika, atau menjadi hujah alaika yang akan menjadi bumerang, yang akan menyeret kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Kapan Al-Quran menjadi hujjah lana, pembela untuk kita? Tentu ketika kita mentadaburinya dan mengamalkannya. Kapan Al-Quran itu menjadi hujjah alaina, yang akan membinasakan kita? Tentu ketika kita berpaling darinya dan tidak mengamalkannya. Demikian pula ilmu, karena Al-Quran itu isinya ilmu, maka di saat ilmu itu tidak kita amalkan, itu akan menyebabkan dicabut keberkahannya. Ya, kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan hatafal ilmu bil amal, ilmu menghubungi amal. Ya, kalau ternyata amal itu mengangkat hubungan ilmu, artinya ilmu dengan amal berhubungan, itu menjadi sesuatu yang berkah. Wa illa irtahal, kalau tidak ya ilmu akan pergi. Berkah ilmu itu akan pergi di saat ilmu tidak diamalkan, akhi. Berapa banyak ilmu-ilmu yang kita lupakan akibat daripada kita tidak mengamalkannya. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa di antara wasilah untuk tathbitul ilm, mengokohkan ilmu di hati kita adalah dengan mengamalkannya. Di saat kita mengamalkan ilmu, disitulah Allah akan kokohkan ilmu di dada-dada kita. Tapi di saat ilmu kita tidak amalkan, disitulah Allah jadikan kita lupa terhadap ilmu tersebut. Maka ini yang kedua, akhi, ya, di antara perkara yang menyebabkan ilmu kita tidak berkah dan atau mengurangi keberkahan ilmu kita akibat kita tidak mengamalkan ilmu. Maka dari itulah tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk mengamalkan ilmu. Itu yang paling utama, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Al-Hasan Al-Basri mengatakan apa? Laisal ilmu bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya apa? Hafal riwayat, bukan. Walakinnal ilm al-khasyah, tapi hakikat ilmu itu apa? Al-khasyah, yang bisa mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata ilmu hanya mendatangkan rasa ujub, berarti itu ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ilmu hanya mendatangkan rasa sombong, wallahi itu ilmu yang tidak ada manfaatnya. Tapi ketika ilmu itu mendatangkan rasa takut kita kepada Allah, maka itulah ilmu yang bermanfaat, ya akhul Islam, azakumullah. Itu yang kita inginkan, akhi. Kita tidak ingin seperti halnya si Bal'am yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-A'raf. Insyaallah kisahnya masyhur buat para penuntut ilmu. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa." Ya. Bacakan kepada mereka tentang berita orang yang kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami. Lalu ia pun lepas dari ayat-ayat kami itu. Lalu setan pun mengikutinya dan jadilah ia orang-orang yang tersesat jalan. Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami tersebut. Akan tetapi, kata Allah, dia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Inilah dua sebab kenapa ilmu seseorang tidak bermanfaat. Yang pertama, lebih condong kepada apa? Dunia. Cinta dunia. Seseorang yang menuntut ilmu agama, setan akan datang kepada dia. Kamu nanti kalau nggak paham dunia, nanti mau kerja apa?
Nanti kalau kamu nggak paham tentang komputer, nggak mengerti apa, cuma ngerti paham agama doang, setan datang dan mengatakan, nanti kamu akan kerja apa, nggak punya apa, skill kamu. Akibatnya itu yang menyebabkan antum terhalang dari apa? Menuntut ilmu. Kenapa? Karena lebih condong kepada dunia. Padahal orang yang menuntut ilmu agama Allah jamin dengan kemuliaan insyaallah. Iya. Wattaba'a hawa, yang kedua mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsunya ketika ia menuntut ilmu tapi hatinya dikuasai hawa nafsu, akhi, wallah, pasti ilmunya tidak bermanfaat. Iya. Ketika hati itu dikuasai oleh hawa nafsu, pemahaman pun akan menyimpang. Ketika hati dikuasai oleh hawa nafsu, amal pun juga akan terasa berat, sehingga akhirnya menyebabkan seseorang tidak bisa mengamalkan ilmunya. Kenapa? Karena hawa nafsu ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah ya akhi, Rasulullah SAW sangat khawatir terhadap umat Islam itu apa? Inna mimma akhafu alaikum, kata Rasulullah, syahawatul ghayy fi butunikum wa furujikum wa hawan muttaba', kata Rasulullah. Sesungguhnya di antara perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian apa? Syahwat yang menyesatkan yang ada pada perut dan kemaluan kalian, dan hawa nafsu yang diperturutkan. Ini kalau dimiliki oleh penuntut ilmu, pasti ilmunya tidak bermanfaat. Oleh karena itulah ya akhi, seorang penuntut ilmu itu harus betul-betul mempunyai jiwa pejuang. Pejuang, apa itu? Berjuang melawan hawa nafsu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Najjar, al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Hakikat orang mujahid, orang yang berjihad itu siapa? Itu yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jihad ya sepanjang hayat di kandung badan. Selama kita punya hawa nafsu, selama itu juga jihad ini berlaku. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Yang ketiga, yang bisa mencabut keberkahan ilmu, yaitu tidak menghormati guru yang telah mengajarkan kepada kita banyak ilmu. Ingat akhi, berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kepada kita kebaikan itu wajib. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW sabda, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa illam tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Siapa saja yang pernah berbuat baik kepada kamu, balaslah. Dan jika kamu tidak bisa mendapatkan apapun untuk membalas dia, doakan dia sampai kamu yakin kamu sudah membalas kebaikan dia. Kalau ada orang ngasih ke antum Kijang Innova, rasanya gimana? Hah? Datang, ini Kijang Innova buat kamu. Seneng gak kira-kira? Mungkin antum setiap ketemu orang itu, oh masya Allah, makasih apa saya, ya. Padahal Kijang Innova tidak akan kita bawa ke kuburan, mas. Harta berupa rumah tidak akan bisa kita bawa ke kuburan. Tapi kalau ada orang yang memberikan kepada antum ilmu, dengan ilmu itu antum selamat dari azab kubur, dengan ilmu itu antum selamat dunia akhirat, seharusnya kita lebih berterima kasih kepada orang itu ketimbang dari orang yang memberikan kepada kita harta. Karena harta dibandingkan dengan ilmu kecil. Ilmu tidak bisa ditandingi oleh harta. Berarti orang yang memberikan kepada kita ilmu, dialah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Dialah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah sedang tidur terlentang. Sedang tidur, sementara murid-muridnya di sekitar dia
bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian tiba-tiba datang orang Arab Badui. Di saat Imam Syafi'i melihat orang Arab Badui itu, Imam Syafi'i langsung duduk dengan rapi. Iya. Sehingga para muridnya merasa heran, siapa orang Arab Badui ini? Tiba-tiba Imam Syafi'i duduk dengan rapi hanya karena kedatangan orang Badui ini. Apa kata Imam Syafi'i? Orang inilah yang memahamkan saya sebuah kalimat dalam bahasa Arab yang saya tidak pahami. Maka saya ingin berterima kasih kepada dia dengan sikapnya yang luar biasa. Padahal tadinya tidurnya biasa aja. Tapi ketika datang orang padahal Imam Syafi'i hanya mengambil faidah masalah bahasa dari dia. Tapi tetap Imam Syafi'i menghormati dia. Iya, walaupun dia memberikan manfaat hanya satu permasalahan ilmu. Bagaimana kalau ternyata dia yang sudah mengajarkan kita? Dia yang sudah mencurahkan waktunya, kesungguhannya untuk mengajarkan kita. Itu lebih lagi kita berterima kasih kepada dia ya, akhi. Namun terkadang begitulah, akhi, ya. Guru kita yang begitu ikhlas mengajarkan kita, hanya kita gara-gara kita melihat satu kesalahan pada guru kita, dua kesalahan pada guru kita, langsung kita tidak suka kepada dia. Di mana rasa terima kasih kita kepada dia? Ikhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Imam Ahmad berkata, la ziltu ad'u lisyafi'i mundu 30 sana. Aku terus menerus mendoakan Imam Syafi'i guruku semenjak 30 tahun yang lalu. Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi ternyata Imam Ahmad murid yang sangat berterima kasih. Beliau mengatakan, senantiasa aku mendoakan guruku semenjak 30 tahun yang lalu. Antum suka doain guru antum enggak? Hah? Pernahkah kita mendoakan dalam sujud kita ketika kita tahajud, ya Allah, guru saya Fulan bin Fulan yang begitu ikhlas mengajarkan saya, ya ampuni dosanya, berkahi hartanya, berkahi ilmunya. Pernahkah kita suatu ketika kita mendoakan mereka? Maka dari itu ya akhi azakumullah, di saat kita tidak menghormati guru, Allah cabut keberkahan ilmu kita. Tapi di saat kita senantiasa menghormati guru kita, berterima kasih kepada guru kita, kalau bisa kita doakan mereka, walaupun sebetulnya guru pun tidak mengharapkan terima kasih dari murid, tidak. Wala secuil guru mengharapkan terima kasih dari murid, tidak. Guru pun tidak pernah mengharapkan mereka mendoakan dirinya, tidak. Mungkin ya guru-guru faham bahwasanya mereka memberikan ilmu tidak mengharapkan sama sekali ya balasan terima kasih, atau ucapan terima kasih pun tidak menginginkan itu. Tapi kita sebagai murid pun harus tahu diri, akhi. Kita harus banyak berterima kasih kepada mereka, berakhlak baik kepada mereka, ya. Senantiasa menjaga kehormatan guru kita. Kalau ternyata kita melihat kesalahan guru, lumrah, dia manusia biasa. Apakah hanya karena ketika kita melihat kesalahan 1, 2, 3 guru kita, lantas kemudian kita tinggalkan dia? Ya subhanallah, padahal guru kita mungkin lebih tahu aib kita daripada diri kita terhadap diri kita. Guru kita sudah bertahun-tahun mengajar kita dan tahu sifat kita. Mungkin dia lebih paham bagaimana merusak ya kehormatan kita, karena guru kita tahu tentang siapa diri kita. Tapi guru kita tidak mau membongkar aib kita, tidak. Tapi kenapa kita sebagai murid berani kemudian membongkar aib guru kita? Fala haula wala quwata illa billah. Seringkali kita lihat akhi di masyarakat, seorang ustadz sudah mengajarkan murid-muridnya, tapi murid-muridnya kurang ajar. Senangnya malah menggibah ustadz itu. Gara-gara ustadz itu kawin lagi. Wah, itu apaan ustadz kawin lagi? Ya.
akhirnya ditinggalin. Padahal kan mungkin ustaz itu mau ngikutin sunnah Rasul gitu kan. Iya. Itu terjadi di masyarakat, Pak. Ya. Itu terjadi terutama di kalangan mak-mak gitu kan, ibu-ibu. Nah, itulah fenomena. Maka kita sebagai para penuntut ilm, talabatul ilm, kalau kita ternyata diuji oleh Allah mengetahui kekurangan ustadz kita, guru kita, simpan rapi-rapi. Karena ia adalah orang yang telah sangat berjasa dalam hidup kita. Kalau kita saja mengetahui aib seorang muslim dari teman kita saja disuruh kita menutupnya. Kata Rasulullah, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Itu muslim, apalagi guru kita yang sudah banyak mengajarkan ilmu kepada kita. Lebih layak lagi akhi untuk kita tutupi aibnya, aib keluarganya. Nah, itulah ikhwatul Islam. Jadi yang ketiga yang menyebabkan kurangnya berkah ilmu kita adalah kurangnya hormat kita kepada siapa? Kepada guru. Ingat, hormat kepada guru bukan berarti kita berlebihan kepada guru, tidak. Iya. Tidak seperti orang-orang yang kita lihat di luar sana menghormati guru itu berlebihan. Sampai dicuci kakinya, tempat bekas cuciannya dibikin buat tabaruk, ngalap berkah. Bukan itu yang diajarkan insyaallah oleh para guru di sini. Iya. Akan tetapi tentunya menghormati guru itu sesuai dengan batasan-batasan syariat Islam. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Yang keempat, yang menyebabkan kurangnya berkah ilmu kita itu, yaitu kurang menggunakan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita banyak habis waktu kita untuk hal yang sia-sia. Naam. Padahal seorang penuntut ilmu itu sangat butuh waktu, akhi. Kenapa? Karena ilmu banyak. Sementara waktu sangat sedikit dan sempit. Antum sudah pelajari Sahih Bukhari? Satu kitab? Belum. Sahih Muslim? Belum. Abu Daud? Belum. Tirmidzi? Belum. Ibnu Majah? Belum. Itu baru kitab hadis. Kitab tafsir, tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya sudah belum. Lihat maktabah, lihat perpustakaan maktabah. Ilmu sangat banyak sekali. Berapa banyak buku yang belum kita baca. Tapi ternyata waktu-waktu kita tidak berkah. Waktu-waktu kita habis hanya untuk ngobrol ngalor ngidul. Entah itu di WhatsApp, entah itu di Facebook, ataupun yang lainnya. Memang sangat jauh antara kita dengan para ulama salaf terdahulu. Kalau ulama salaf terdahulu terhadap ilmu itu pelitnya minta ampun. Setiap detik-detik waktu mereka itu dimaksimalkan untuk menghasilkan ilmu. Sementara kita lebih banyak bersantai dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita dimanjakan oleh fasilitas. Iya. Fasilitas semakin enak, semakin malas biasanya. Padahal di zaman dahulu yang namanya AC nggak ada, yang namanya listrik nggak ada, yang namanya mobil, kendaraan bermotor dan yang lainnya nggak ada. Ya, capek mereka menuntut ilmu, mereka berjalan ke Syam, ke Kufah, ke Basrah, berhari-hari, berbulan-bulan, tapi ternyata lebih berkah mereka ilmunya. Kenapa? Karena memang benar kata para ulama, menuntut ilmu itu semakin capek semakin berkah, semakin nyantai semakin kurang berkah. La yustafa'ul ilm birahatil jasad kata para ulama.
ilmu tidak bisa dihasilkan dengan apa? Bersantai-santai, nggak bisa. Makanya lihat aja tuh, ya buktinya. Duduk di majelis taklim tidur. Ya. Padahal di zaman dahulu itu disifati para ulama itu kalau duduk di majelis taklim bagaikan ada burung-burung yang bertengger di kepala-kepala mereka. Saking apa? Seriusnya mendengarkan. Itulah Pak ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Karena saya sudah bilang ke tadi teman cuma 30 menit, ini udah 30 menit, jadi mohon maaf tidak bisa lebih dari 30 menit. Jadi yang dikit ini aja lah kita amalin, daripada banyak-banyak gak diamalin, ngapain? 3 perkara. Tadi berapa tadi? Apa aja? Rusaknya niat. Terus kedua, tidak mengamalkan ilmu ahsan. Yang ketiga, tidak menghormati guru ahsan. Yang keempat, kurangnya memperhatikan waktu. 4 perkara ini perhatikanlah dulu, nggak usah banyak-banyak. 4 perkara ini kita amalkan sungguh-sungguh, terutama yang keempat itu, masalah waktu. Bayangkan kalau waktu antum semuanya menuntut ilmu berkah. Makanya Anda melihat orang-orang yang waktu menuntut ilmunya sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, Anda lihat Masya Allah luar biasa keilmuannya, Pak. Kayak Dr. Muhammad Arifin Badri. Selama saya kuliah, saya selalu melihat beliau itu nggak kemana-mana, selalu bawa buku. Dr. Erwandi Termidi, saya sama beliau itu dari Libya dan satu kos sama beliau. Waktunya nggak pernah ya dari yang namanya kemana-mana bawa buku terus. Kalau saya orangnya memang senang main, senang bercanda. Sementara Ustadz Erwandi, Masya Allah, pagi-pagi udah baca buku. Jadinya Masya Allah keilmuan mereka luar biasa. Kenapa? Hasil daripada apa? Kesungguhan. Ya. Itu terlihat ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, disitulah capek sekarang, insya Allah manisnya nanti. Maka antum-antum para santri ini yang sedang menuntut ilmu, capekkan diri kalian sekarang, mumpung antum diberikan oleh kesehatan dan ilmu. Umur, insya Allah antum akan merasakan manisnya nanti. Iya. Otu kepada antum. Iya. Makanya ketika kita sudah dianggap ustadz, dulu kita menuntut ilmunya ya leha-leha. Ya. Seperti itu nantinya hasilnya ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi, teruslah wahai para penuntut ilmu, jangan lelah. Setiap kali futur itu menghampiri kalian, segera ingat akan pentingnya ilmu. Segera ingat tentang bagaimana para ulama dahulu lebih capek dari kita. Segera ingat akan hasil yang kita dapatkan insya Allah di dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjadi penuntut ilmu yang sungguh-sungguh. Amin ya rabbal alamin. Saya dan antum semuanya masih penuntut ilmu, masih terus menggali ilmu dan menggali ilmu. Ya, ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.